Keindahan pulau-pulau di Indonesia begitu memukau dan nampak tak sabar untuk ditemukan. My Trip My Adventure tidak henti-henti mencari serpian surga di salah satu kepulauan Indonesia, tepatnya di Maluku Tengah, gugusan Pulau Banda. Izinkan saya Marshall Sastra Dan gue, Rika Sarsa, mempersembahkan keindahan salah satu surga di Indonesia Timur di Kepulauan Banda Neira. dengan ditemani gadis cantik mutiara terpendam dari Banda. Siapakah dia? Pagi bro, trip kali ini bikin gua sama Rika malam-malam menuju Bandara Soekarno-Hatta dengan destinasi penerbangan menuju Bandara Patimura Ambon. Yoi bro, untuk menuju Ambon, kita berangkat flight 00.30 WIB dengan lama penerbangan selama 3 jam. Wow, lumayan ya. Bisalah kita istirahat di perjalanan. Berarti kita sampai kurang lebih jam 6 pagi waktu Indonesia Timur nih bro di Ambon. Setelah sampai di Bandara Patimura Ambon, perjalanan kita masih dilanjutkan melalui laut nih, naik kapal cepat dari Pelabuhan Tulehu menuju Pelabuhan Banda. Nambah lagi nih 5 jam kas. Kenyang dari perjalanan. Hehehe. Yuk, my trip. Nah, ini kapalnya nih baru jalan. Cuman tadi nunggunya nggak langsung jalan, jadi kayak nunggu semua barang-barang masuk sama penumpang lainnya tuh butuh sekitar 1 jaman deh untuk loading. Nah, sekarang udah jalan. Oke nih Pak, berarti kalau ke Banda Neira ini berapa lama nih Pak ditempuh? 5 jam 5 jam lebih dikit. Kondisinya sekarang lagi aman ya Pak ya? Cuaca cerah ya. Cuaca cerah, ombak juga lagi bersahabat kayaknya nih. My Trip My Adventure. Tapi jangan salah nih guys, selama perjalanan di laut pun kita akan terpesona dengan birunya laut Indonesia Timur yang khas. Perhatikan deh, kalau kita udah menikmati laut bagian Maluku ini, kita akan lupa sama durasi perjalanan kita bro, karena hal indah akan menanti kita di ujung sana. Nah, kita udah mau berlabuh nih guys. Finally, habis lebih dari 5 jam kalau dihitung loh. Kita hampir 6 jam loh. Nah, akhirnya sampai di Banda Neira. Yeay, hello Banda, here we come. Kita mau ketemuan dulu nih sama teman kita di homestay. Mas Reza, tempatnya ini. Yo. Nah, ini dia. Apa kabar? Halo. Selamat datang di Banda. Iya, Kas. Apa kabar? Selamat datang. Wah, tempatnya ini ya unik ya. Ya lumayan. Nuansanya masih nuansa bersejarah gitu. Guys, perhatiin deh nuansa bangunan dan aksesoris homestay. Kental banget ya nuansa zaman dulunya. Asal kalian tahu, kalau di Banda Neira, mulai dari bangunan-bangunan penginapan maupun sekelilingnya aja udah nunjukin peninggalan sejarah jajahan bangsa Eropa. Kayaknya kenal semua ya Mas ya. Iya. Penasaran nih sama sisi sejarahnya? Yuk kita keliling kota, jalan kaki aja bro. Tujuan awal kita adalah Benteng Belgika yang jaraknya dari penginapan ini cuma 5 menit. Kayak gimana ya benteng peninggalan Portugis di abad 16 itu? My Trip, My Adventure. Benteng Belgika sengaja dibangun untuk menghadapi perlawanan masyarakat Banda yang menentang monopoli perdagangan pala saat itu oleh VOC.
Tekstur bangunan yang kokoh seperti menunjukkan ketangguhan VOC saat itu yang pengen banget menguasai rempah-rempah di Banda nih bro. Benteng Belgika yang dibangun tahun 1611 ini, jika dilihat dari udara, maka akan terlihat bentuk segi limanya yang mirip dengan gedung Pentagon di Amerika Serikat. Bahkan, Benteng Belgika dijuluki sebagai The Pentagon of Indonesia. Oleh karena itu, 5 titik menara yang ada memberikan pertahanan yang sangat kuat dan dinding tebalnya menjadi pertahanan ganda. Meriamnya masih ada nih dengan posisi menghadap ke pintu utama benteng. Bentuk bangunannya masih kokoh dan memang benar terawat. Kesan angker justru nggak ada sama sekali. Bahkan, gue kagum sama bentuk bangunan yang menyerupai segi 5 ini. Ada 5 menara untuk mengawasi aktivitas warga Banda dan sungguh luar biasa arsitektur. Dan yang paling asik nih bro, pemandangan saat kita ada di menara benteng paling atas. Wah, kalian bisa menikmati hampir seluruh penjuru Banda Neira. Lihat bro, di sebelah barat benteng Belgika ada gunung api yang saat ini masih aktif kata orang sini. Di sisi timurnya, kita bisa melihat Pulau Banda besar bro, perkebunan pala terbesar di Banda. Karena benteng ini sudah dipugar dan dirawat, makanya cocok untuk menghabiskan sore hari di Banda Neira dan menikmati sisi historisnya benteng Belgika. Oh iya bro, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter MTMA di @mytrip_myadvntr. Terus standby ya nonton MTMA Banda Neira untuk ikutin kuis berhadiah kaos MTMA asli dari kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram MTMA The Movie di @mytrip_myadventure_the_movie ya. Doain nih supaya proses pembuatan MTMA The Movie cepat selesai dan kita bisa segera berjumpa di bioskop kalian. Belgika, Banda Neira, makhluk Indonesia, my friend, my adventure. Masih di gugusan Kepulauan Banda, Maluku Tengah. Kali ini, gue sama Marshall udah ready banget buat explore Pulau Rune, yaitu salah satu pulau terkecil di Banda yang memiliki panjang 2.600 meter dan lebar 1.600 meter. Kita butuh kira-kira sekitar 1-2 jam perjalanan menuju ke sana pakai kapal motor. Konon di tahun 1667 melalui perjanjian Breda, Belanda rela memberikan New Amsterdam atau Manhattan di Amerika Serikat kepada Inggris untuk ditukar dengan pulau ini. Dulu pulau ini jauh lebih berharga dibanding Manhattan bro, nggak nyangka kan? Telephone again, just working in a meal, waiting for a chance to pick an Irish field up and up, up and up. Birunya laut di Pulau Rune ini bikin gua nggak sabar untuk nikmati view bawah lautnya. But it's in your blood.
Titik dive spot yang kita telusuri ini emang paling the best nih bro. Biota lautnya bermacam-macam bro. Terumbu karang aja banyak yang cantik-cantik. Nah, titik penyelaman kita sekarang namanya Tanjung Kelapa-Kelapa bro. Dekat sekali sama Tanjung Noret. Keindahan bawah laut Kepulauan Banda ini memang gak bisa dipungkiri bro. Spot-spotnya keren banget men. Unik banget ya nama spotnya. Kenapa dinamakan Tanjung Kelapa-Kelapa oleh para nelayan sekitar sini? Karena di tempat ini banyak pohon kelapa tempat mereka mampir ambil kelapa untuk bekal melaut. Nih lihat, Shrek aja terkagum-kagum sama keindahan bawah laut Pulau Rune. Bro, lo lihat deh, wall koralnya indah banget bro. Buat kalian yang pengen diving di sini, karangnya jangan disentuh ya, karena nantinya akan berpengaruh sama kehidupan mereka nantinya. Terumbu karang ini bisa shock dan mati. Be a smart diver ya guys. Perlu juga lo ketahui kalau terumbu karang juga punya manfaat loh. Terumbu karang merupakan sumber ikan dan makanan laut lainnya yang mengandung protein tinggi, melindungi pantai dan penduduk dari hantaman ombak dan arus, dan juga kekayaan pariwisata bahari yang berdaya jual tinggi seperti memancing, menyelam, dan snorkeling. Kali ini kita mencoba diving di kedalaman 20 meter. Makin ke bawah, makin keren banget terumbu karangnya. Dan guys, banyaknya spesies makhluk hidup laut yang dapat ditemukan di terumbu karang menjadikan ekosistem di sini sebagai gudang keanekaragaman hayati laut, bro. Bro, kita udah kelamaan nih di bawah. Oke deh, kita naik dulu yuk dan kita bakalan istirahat. Akhirnya sampai juga di permukaan. Tapi kenapa sepi ya? Kapal kita di mana ya? Wah, kita ke bawah arus nih, bro. Untung masih ada orang di pulau ini. Mungkin bisa bantu kita, Kak. Kita samperin yuk.
iya bro, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter MTMB di @mytrip_myadvntr. Terus standby ya nonton MTMB Banda Neira buat ikutin kuis berhadiah kaos MTMB asli dari kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram MTMADeMovie di @myadventuremovie ya. Doain nih supaya proses pembuatan MTMADeMovie cepat selesai dan kita bisa segera berjumpa di bioskop. Pandukan kapal kalian, aku nggak bakal nyebut sih. Oh enggak? Iya, iya. Ayo, ayo. Tahu aja lo tempat kayak gini. Ya dong, ini spesial. Aku siapin buat kalian. Jam kunci di tengah laut. Wow. Aku Putri Marino, izinkan aku menemani Marshall dan Rikas untuk menikmati keindahan Kepulauan Nailaka. Dan saat ini aku mengajak mereka ke jacuzzi alam Pulau Nailaka yang istimewa. Apalagi ditemani dua cowok ganteng kayak Rikas dan Marshall. Hehehe. Wah, Putri nggak salah nih ajak kita menikmati Pulau Nailaka bro. Jacuzzi ala Pulau Nailaka ini seolah memberi kemewahan tersendiri dan airnya tetap asin ya. Di sini airnya bening banget bro, dan dasarnya aja masih bisa kita lihat dengan mata telanjang. Sepi banget di sini ya, tapi udah kayak private island. Bener banget nih Rikas, Marshall, Pulau Nailaka adalah pulau tanpa penghuni. Asal kalian tahu, akses dari Pulau Nailaka ke Pulau Run itu bisa dihubungkan hanya dengan berjalan kaki loh, kalau air laut sedang surut. Sayang sekali nih, saat ini air laut sedang pasang, jadi kita main-main di sini aja ya. Laguna atau jacuzzi alam ini terpisah dengan lautan lepasnya, seperti safe area untuk yang ingin menikmati rasa sensasi air laut tanpa perlu berenang di lautan lepas. Kayak punya kita sendiri nih. Pasir putih di Pulau Nailaka yang paling lembut bisa kalian temui di sini. Aku suka dan kalau berlari-lari kecil di sini. Rasanya seperti tenggelam dalam keindahan Pulau Nailaka. Aku suka sekali di sini. Di depan kita aja udah kelihatan nih Pulau Run. Seru nih kalau bisa lihat sunset atau sunrise di sini ya sama orang spesial. Tuhan menciptakan keindahan alam untuk kita nikmati. Cara paling mudah untuk menjaganya adalah dengan tidak meninggalkan jejak apapun selain foto dan jejak kaki. Akhirnya kapal tim MTME ketemu sama kita. Gue bisa lega sekarang. Kita bisa pulang guys.
akhirnya kapalnya teman-teman juga. Jadi bro. Halo. Wih, gile. View-nya keren banget sini. Keren kan? Nih, gue udah siapin air kelapa Serius muda lo? buat lo. Wah, keren. Enak kan sambil nikmatin view. Eh, Keren banget. oh iya dong. Gak sayang lagi ngetrip bawa sarung. Enggak, ini kan bahannya kuat. Oh gitu? iya. Kita bagi satu dong. Ada, bentar Asik. nih buat Putri. Khusus ya? Iya, khusus buat Putri. Nah, ini nih yang buat Putri. Oke, aku buka ya. Keren kan? Keren banget lah, motifnya keren banget sih, Kas. Wah, Cocok banget tuh buat kamu kayaknya. wah beneran. Wah, asik banget, adem banget sih ini. Wah, motifnya keren banget. Sarung gajah duduk bener-bener melestarikan motif-motif lokal Indonesia ya. Benar banget, Put. Nah, sarung yang kamu pakai ini varian terbaru dari sarung Oke. gajah duduk. Namanya motif pure. Pure. Nah, sarung gajah duduk selalu memberikan motif terbaik untuk para penggunanya. Wah, keren. Bener-bener keren deh ya. Iya, bukan cuma itu loh. Sarung gajah duduk itu bisa dipakai buat hadiah spesial di acara yang spesial. Misalnya nih, acara pernikahan, Oke. kado ulang tahun, atau hari lebaran. Nah, kebetulan lagi bentar lebaran, jadi bisa nih aku beli ini buat hadiah keluarga aku. Ya, pokoknya bisa kamu kasih ke orang-orang spesial. Asik. Sarung gajah duduk, kreasi Indonesia. My Trip, My Adventure. Bot, jadi dong ikut sama kita-kita. Ayo dong. Karena kamu udah ngasih aku sarung gajah duduk, jadi boleh deh. Asik. Oke, Oke. ayo kita berangkat. Ayo. Aku akan ajak kamu nikmati salah satu keajaiban di Banda. Kamu dan juga Marshall bisa menikmati keajaiban itu dari dekat loh. Serius? Oke, mari kita lanjut lagi ya eksplornya. Wuhu! Jangan kemana-mana guys. Gue, Putri, dan juga Marshall di gugusan Pulau Banda. Tetap di My Trip, My Adventure. Terus standby ya nonton MTMA Banda Neira buat ikutin kuis berhadiah kaos MTMA asli dari kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram MTMA The Movie di @mytripmyadventuremovie ya. Doain nih supaya proses pembuatan MTMA The Movie cepat selesai dan kita bisa segera berjumpa di bioskop kalian. Nggak henti-henti kita terkagum-kagum sama gugusan kepulauan Banda ini. Angin bertiup semilir, deburan ombak seperti nyanyian alam yang mengiringi perjalanan kita. Dan langit pun cerah seolah-olah memberi kita izin untuk terus menikmati serpihan surga di Banda. Nah, jadi di belakang kalian berdua ini ada gunung api. Nah, jadi gunung api ini lokasinya dekat Bandar Neira nih. Ini gunungnya masih aktif sampai sekarang. Ini pernah meletus? Terakhir Mei 1988. Dulu karang di sini tuh juga mati gara-gara lavanya tuh turun ke laut. Ya. Tapi sekarang jadi malah karena adanya itu pertumbuhan karang di sini malah lebih cepat berkali-kali lipat. Ya, jadi kayak istilahnya kayak mutasi gitu ya. Iya. Nah, gue udah penasaran banget nih, Put, pengen nyemplung di bawah, katanya bagus banget ya karangnya. Bagus Dan nama dasar di sini lava flow ya. Iya. Oke. Ya dah. Magic! My Adventure. Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it. But until Bro, dapat pengen nyemplung sini, Bro. Dapat lava flow.
Akses menuju Pulau Gunung Api ini sangat dekat jika kita berangkat dari Pulau Banda Neira. Hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit untuk menuju titik yang akan kita kunjungi sekarang. Makanya Rikas, Marshall, sekarang aku akan mengajak kalian untuk menikmati salah satu keindahan Banda, yaitu Pulau Gunung Api. Ketinggiannya sekitar 656 meter dari permukaan laut, guys. Coba deh kalian perhatikan, apa sih yang berbeda dari kontur pulaunya? Katanya, Gunung Api Banda ini masih aktif, bro. Jadi hati-hati ya kalau mau naik ke puncak Gunung Api, karena terakhir meletus tahun 1988. Berarti sekitar 28 tahun lalu di bulan Mei. Nah, lihat deh, ada beberapa tanah yang warnanya hitam, dan itu aliran lavanya, bro. Justru karena letusan gunung api yang merusak biota dan terumbu karang, konon pertumbuhan biota lautnya justru lebih cepat, kurang lebih 10 tahun. Hebat banget kan? Yuk kita buktiin, Kas, bagaimana keindahan kehidupan bawah laut Pulau Gunung Api setelah letusan. Yang aku suka dari tempat ini itu dia full package sih ya. Jadi dari belakang view gunungnya dapat nih, kita bisa ngeliat gunung api Bandanya di belakang. Terus view di depannya juga pas ke depan. Terus dari samping juga pohon-pohon hijau, bener-bener indah banget sih. Terus relax, tenang, sepi. Jadi keren banget. My trip adventure. Diving di lava flow memang sungguh menakjubkan. Kita berdua turun di kedalaman sekitar 15 meter. Dan ternyata, wow, memang benar-benar menakjubkan. Bagaimanakah kehidupan setelah aliran lava gunung api yang tadinya merusak dan mematikan kehidupan lautnya, tapi sekarang tumbuh menjadi beraneka ragam dan subur banget koral. Tuhan memang maha adil. Di balik kematian muncullah kehidupan baru atau regenerasi kehidupan yang ternyata makin indah untuk bisa kita nikmati sekarang. Kalian bisa lihat, mungkin sekitar jarak 4-5 meter dari pesisir pantai, terumbu karangnya nggak terlalu berwarna-warni. Tapi perlu gue ingetin nih, bagi kalian yang ingin snorkeling dan belum bisa banget untuk berenang, nah kalian harus pakai life jacket demi keamanan kalian. Karena nggak jauh dari pesisir pantai, udah palung laut, dan ini dalam banget. Yap, safety first guys. Nggak bosan-bosan kita ingetin kalian untuk tetap berhati-hati ya buat yang mau snorkeling ataupun diving. Beruntung My Trip My Adventure karena cuaca lagi cerah nih bro, jadi arus ombaknya tidak terlalu kencang.
Jenis terumbu karang di bawah laut gunung api cukup bervariasi dan padat bro. Nih, ada tabel koral yang diameternya cukup lebar. Juga banyak sekali familia acropora yang hidup di sekitar kedalaman 3 sampai dengan 15 meter di sini bro. Ikan-ikan kecil di sini juga cukup bervariasi. Ada ikan angelfish, yellow tanks, juga marsh adder yang hidupnya dekat dengan terumbu karang tersebut. Nah, nggak ada salahnya nih kita mumpung di bawah laut gunung api, kita selfie dulu bro. Oh iya bro, jangan lupa buat follow Instagram dan Twitter MTMA di @mytrip_myadvntr. Terus standby ya nonton MTMA Banda Neira buat ikutin kuis berhadiah kaos MTMA asli dari kita. Dan jangan lupa untuk follow Instagram MTMA The Movie di @mytrip_myadventure ya. Nah, doain supaya proses pembuatan MTMA The Movie cepat selesai dan kita bisa segera berjumpa dengan kalian di bioskop. Dan gak ada salahnya kan kita sekarang menikmati sore hari kita di spot Banda Neira yang menghadap ke Pulau Gunung Api. Sembari cemil snack khas Banda, apalagi minum teh. Pas! Waduh. Kalau ini sore-sore kayak gini, ini khasnya orang Banda kayak begini. Iya benar nih, khasnya juga pakai sambal belimbing. Oh, Belimbing nih. Sambal belimbing. Oh. Ini isinya apa? Tahu isinya bihun. Oke. Nih, terus dicocol pakai. Dicocol. Ini tahu. Tahu. Cobain ya. Ya cobain. Tahu isi. Tahu isi. Indahnya Banda tak bisa kita gantikan momen ini dengan yang lain. Aku seneng banget nih bisa menemani kalian berkeliling Banda. Kita juga senang banget udah diajak keliling Banda. Tapi yang gua harap ini bukan yang terakhir kalinya kita barengan kan di sini. Gua senang banget bro akhirnya bisa berjumpa dengan salah satu keindahan alam yang benar-benar natural dan beda banget. Apalagi unsur sejarahnya yang begitu kental, bikin semuanya jadi komplit. Nuansanya jadi membawa kita untuk berbarengan nih menikmati sejarah juga keindahan alam yang ditinggalkan leluhur kita. Rip, guys, Adventure. rip. I've been sitting here trying to find myself. I get behind myself. I need to rewind myself. Looking for the Rip, guys, Adventure. rip. My trip, my adventure. Woo! It's a bittersweet symphony that's life. Gimana kalau misalkan habis ini kita kunjungin Apa ini? si ikan Mandarin di kota Mandarin? Wajah, gue mau jalan-jalan ke kota mau Ya. beli. Serius? Yuk. Ya udah. Nah, Nah, ya udah gue nikmatin view dari sini ya bro. oh yuk. Sorry ya Shell, gue sama Putri, kita mau jalan-jalan dulu nikmati kota Banda Neira kalau di malam hari. Selamat mencari Mandarin Fish ya. I wish you good luck. Oke, nah ini sambil nungguin si Rikas sama Putri lagi jalan-jalan di kota Neira. Rikas lagi modusin si Putri terus tuh. Mendingan gue mau ngecek yang waktu itu banyak orang bilang Mandarin Fish ada di sini, ada spotnya Mandarin City. Nah, itu kita bakalan diving ke dalam-dalam mungkin sekitar 4-5 meter. Nah sekarang waktunya ini pas banget nih jam segini antara perpindahan dari waktu sore gitu mau ke gelap. Makanya kita harus cepet-cepet buruan supaya kita bisa ketemu sama di sini. Yuk, wajib, wajib.
Kali ini gue akan hunting Mandarin fish nih. Beberapa ikan yang tidak kita temui saat diving di siang hari mulai bermunculan. Salah satunya ring pipe fish. Dan akhirnya gue ketemu sama Mandarin fish di Banda Neira. Untuk berburu Mandarin fish di Banda Neira itu sekitar jam setengah 6 sore bro, waktu setempat. Panjang ikan ini bisa mencapai 70 cm dan berat badan terbesar yang tercatat bisa mencapai 8 kg. Cantik banget ya ikannya, beruntung banget nih ketemu Mandarin fish malam ini. Mumpung ada di Maluku nih bro, kapan lagi kita bertemu dengan keindahan Pulau Banda kalau nggak sekarang. Enjoy your night ya, sampai ketemu lagi ya Putri. Oke Marshall, sampai kita ketemu lagi ya. Kenang selalu Banda di hati dan resapi keindahannya.